Nomor 3, di antara keistimewaan risalah Rasulullah adalah khatamun nabiyyin wa khatimatus syara'i. Khatamun nabiyyin, ada yang baca khatam, ada yang baca khatim, sama-sama bisa. Khatamun nabiyyin, Rasulullah itu adalah nabi pamungkas. Khatamun nabiyyin, Khatamun nabiyyin, Rasulullah adalah nabi terakhir di antara nabi-nabi yang lain. Nabi pamungkas. Dan juga risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan risalah pamungkas, risalah penutup, ya. Khatimatur risalah, risalah penutup. Setelah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna, tentu tidak akan ada lagi yang namanya risalah-risalah selanjutnya, karena sudah ditutup. Risalah yang dibawa Rasulullah inilah risalah yang terakhir. Tidak akan pernah ada risalah lain selain risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal ada orang mengaku menerima wahyu atau mengaku menerima didatangi malaikat, jangan percaya. Atau bahkan kadang ada orang mengaku sebagai nabi, juga jangan percaya. Kadang masyarakat kita itu aneh, ya. Masyarakat kita itu kadang aneh. Ada orang ngaku nabi, percaya. Sebagian juga ada orang ngaku bisa berkomunikasi langsung dengan malaikat, percaya. Insyaallah, jangan percaya seperti itu. Itu bohong, pasti bohong. Tidak benar yang seperti itu. Ada orang ngaku bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril, itu bohong. Juga ada orang yang mengaku sebagai utusan, jangan percaya. Seperti itu jangan percaya. Itu bohong. Kadzabun. Kenapa? Karena di antara keistimewaan risalah yang dibawakan yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah risalah pamungkas, risalah terakhir. Tidak ada risalah lagi setelah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang mengaku-ngaku bisa bertemu dengan malaikat, menerima wahyu dan sebagainya, itu bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin. Wa kulli man idda'a an-nubuwata ba'dahu dajjalun kazibun. Ini yang disampaikan oleh Syekh Hisham. Kita ketahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelah Rasulullah. Sehingga ketika ada orang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul setelah Rasulullah, setelah Nabi Muhammad, itu adalah, kata Syekh Hisham, dajjalun kadzibun. Itu dajjal. Orang itu dajjal. Disamakan dengan dajjal. Dajjalun kadzibun. Dia adalah dajjal kadzibun yang penuh dengan dusta. Allah. Wa syari'atuhu khatimatus syara'i. Qala Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin
maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan aba ahadin min rijalikum, bukan orang tua atau bapak salah satu di antara kalian para laki-laki. Walakinna Rasulullah, tetapi Muhammad adalah utusan Allah. Ditegaskan di sini. Wa khataman nabiyyin, dan pemungkas, penutup para nabi-nabi. Dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masali wa masalal anbiya'i, sesungguhnya perumpamaanku, wa masalal anbiya'i, dan perumpamaan para nabi-nabi, min qabli, sebelumku, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki, bana baitan, yang membangun sebuah rumah. Ini kalam-kalam masal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan dirinya, perumpamaan Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelum Rasulullah. Itu seperti seseorang membangun rumah. Kemudian fa'ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian dia membangunnya dengan baik dan membangunnya dengan indah. Illa maudhi'a labinatin, kecuali satu tempat labinah, batu bata. Illa maudhi'a labinatin, kecuali satu tempat batu bata, min zawiyatin, di pojok, itu tidak disempurnakan. Itu kata Rasulullah, saya dan para nabi-nabi sebelumnya itu perumpamaannya ibaratkan seorang laki-laki yang membangun rumah. Rumah itu dibangun dengan sangat indah, sangat bagus, sangat megah, kecuali satu bata, satu tempat batu bata yang kosong. Di situ dikosongi. Seperti itu. Tidak diberi batu bata. Jadi semacam ada bolongan gitu ya. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka orang-orang, kata Rasulullah, orang-orang yatufuna bihi, mengelilingi rumah itu, wa ya'jabuna lahu, dan takjub ke rumah itu. Rumah ini indah sekali, rumah ini megah sekali. Sayang, seperti itu. Sayang, ini enggak ditutup. Yang satu bata ini tidak ditutup. Seperti itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhihi labinatu, tidakkah wudi'at, ditaruh, diletakkan, hadhihi labinatu, batu bata ini. Mereka mengelilingi rumah-rumah itu, mereka mengelilingi rumah itu dan takjub terhadap rumah itu. Kemudian mereka berkata, seandainya rumah ini disempurnakan, gitu ya. Betapa megahnya rumah ini, betapa indahnya rumah ini. Sayang, sisa satu bata enggak disempurnakan. Itu kata Rasulullah. Kata orang-orang ya, kata orang-orang. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Qala, maka Rasulullah berkata,
fa anal labinatu. Fa ana, kata Rasulullah, saya, al-labinatu, ibarat batu bata itu. Wa ana khatimun nabiyyin, dan saya pemungkas nabi-nabi. Dari hadis ini bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya menyempurnakan, ya, syariat-syariat sebelumnya. Jadi syariat-syariat Rasulullah itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat yang dibawakan nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah kan memposisikan sebagai al-labinatuh tadi itu, fa anal labinatuh. Sayalah batu bata itu yang akan menyempurnakan rumah ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan kalam masal yang mana risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala atau agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu diibaratkan seperti bangunan rumah yang begitu megah, begitu indah. Tetapi sayangnya tinggal satu bata tidak dipasang. Satu bata tidak dipasang. Itu yang menyebabkan rumah itu meskipun megah, meskipun indah, ada kurangnya. Seperti itu. Maka kata Rasulullah, sayalah batu bata itu. Sayalah yang akan menyempurnakan bangunan rumah itu. Seperti itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan kesimpulan yang kedua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna risalah sebelumnya, sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya, sekaligus sebagai penutup, ya, sebagai penutup. Jadi Rasulullah sebagai penutup para rasul, para nabi sebelum-sebelumnya, dan juga syariat yang dibawa oleh Rasulullah juga sebagai syariat penutup. Tidak ada syariat lagi. Nomor 4, syariatuhu nasikhatun lima qablahu minas syara'i. Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus, merubah, ya, syariat-syariat sebelumnya, syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi syariat-syariat sebelum Rasulullah itu tidak berlaku lagi ketika syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Tidak berlaku lagi. Faqad istamala al-Islamu ala kulli ma fi ghairihi min al-khairi wal maslahati fal Qur'anu nasakh ma sabaqahu min kutubin samawiyyatin fa huwa bihaqqi kitabin jami'in. Islam istamalah, mencakup, ya, ala kulli ma fi ghairihi min al-khair. Islam mencakup kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam agama-agama sebelumnya. Itu Islam. Islam sudah mencakup itu. Agama-agama yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya itu sudah dicakup oleh agama Islam. Dan juga kemaslahatan-kemaslahatan itu dicakup oleh kemaslahatan-kemaslahatan di dalam Islam. Maka Al-Quran sebagai al-mu'jizatul azimah, al-mu'jizatul uzma, al-khalidah, Al-Quran sebagai mukjizat utama yang kekal, ya. Isinya apa? Isinya tentang syariat-syariat
syariat-syariat Kanjeng Nabi. Dan juga Al-Quran itu menasakh, ya, merubah syariat-syariat sebelum Al-Quran. Syariat-syariat yang tercantum di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seperti itu. Allah. Nomor 5 ini nomor 4. Sebenarnya pembahasan poin-poin ini bisa dibahas lagi lebih luas.